Pemirsa, viral dua wanita nekat mengambil ponsel yang tertinggal di stand foto mandiri di pusat perbelanjaan di Cempaka Putih, Jakarta. Tak hanya mengambil ponsel, pelaku diduga juga membajak password ponsel hingga menguras uang digital korban. Kejadian ponsel tertinggal ini terjadi di sebuah stand foto mandiri di pusat perbelanjaan di Cempaka Putih, Jakarta. Korban lalai mengambil kembali ponselnya yang tertinggal di tempat stand foto tersebut. Kemudian dua perempuan yang masuk setelahnya mengambil ponsel dan langsung pergi tanpa menyerahkannya ke petugas. Naas, tak hanya mengambil ponsel, dua wanita tersebut ternyata berhasil membajak password ponsel dan menguras uang digital pemilik ponsel. Bola isi m-banking aku dan e-wallet aku lenyap sekitar 7,5 juta dengan nilai HP-nya sekitar 17,5 juta, jadi total kerugian aku sekitar 25 juta. Jujur aku nggak tahu caranya gimana malingnya bisa buka pattern HP-ku, tapi kalau password m-bankingku mungkin itu karena dia forget OTP jadi bisa dia buka. Korban sudah melaporkan kejadian ke polisi dan kini dalam penyelidikan. Sampai dengan saat ini untuk handphonenya belum ditemukan, namun petugas sudah mengecek ke lokasi dan sampai saat ini masih menyelidiki kedua orang perempuan yang terlihat di video fotobox, dan mudah-mudahan mungkin itu bukan berdasarkan niat ya, karena kehilangan atau kelalaian dari pemilik handphone yang sempat ketinggalan, namun yang menemukan juga tidak menyampaikan atau mengembalikan ke kantor polisi ataupun kantor security di wilayah tersebut. Polres Metro Jakarta Pusat tengah melakukan pengejaran terhadap kedua terduga pelaku yang telah dikantongi identitasnya. Petugas meminta keduanya segera menyerahkan diri dan mengembalikan ponsel yang mereka ambil. Jika dalam waktu dekat keduanya tidak menyerahkan diri, maka polisi akan melakukan penjemputan paksa. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Hendak menjual motor untuk biaya sekolah anak, seorang ibu di Bandung Barat, pemirsa, justru kehilangan motornya. Modus pelaku berpura-pura test drive mengendari motor, namun malah membawa kabur motor korban. Tidak ada yang menyangka seorang pria Tambun bertopi biru ini seorang pelaku pencurian kendaraan bermotor di Kampung Cibodas, Bandung Barat. Awal mula pencurian motor ini dari niatnya Hesti untuk menjual motornya guna membiayai sekolah anaknya lewat media sosial. Tidak berapa lama kemudian datang pelaku dengan seorang tukang ojek menemui Hesti dan suaminya. Pelaku kemudian berniat menawar motor Hesti. Setelah itu pelaku berpura-pura memeriksa motor dan ingin mencoba test drive atau mengendarai motor tersebut. Korban yang percaya kemudian mengizinkan pelaku untuk test drive. Namun sayangnya hal itu justru dimanfaatkan pelaku untuk membawa kabur motor korban. Suami korban sempat mengejar namun pelaku berhasil melarikan diri. Si bapak ojeknya tuh nyobain, cobain, tak udah gitu, ini mah bagus kata si bapak ojeknya teh. Tiba-tiba si pelakunya teh kayak itu motor lah, lihat motor, ngecek motor, naik terus motornya di itu langsung pergi. Atas kejadian ini motor korban pun hilang dan ia tidak mendapatkan uang untuk biaya sekolah anaknya. Korban mengaku mengalami kerugian 18 juta rupiah dan telah melaporkan kasus pencurian ini ke Polsek Lembang. Pemirsa, diguyur hujan deras, Sungai Cimaur meluap hingga menyebabkan banjir bandang di Kabupaten Lebak, Banten. Derasnya arus banjir merusak jembatan dan menyeret satu bangunan pondok pesantren. Tuh ya Allah, kobong kanton ya Allah. Allahu Akbar ya Allah. Tuh ya Allah. Sungai Cimaur di Kabupaten Lebak, Banten meluap dan merusak jembatan di Desa Harumsari, Kecamatan Cipanas. Kencangnya arus juga menyeret satu bangunan tempat tinggal santri pondok pesantren.
Peristiwa ini membuat panik para santri dan warga sekitar. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, karena saat insiden terjadi bangunan dalam keadaan kosong. Seluruh santri saat ini sudah dievakuasi untuk mengantisipasi banjir susulan. Banjir terjadi usai hujan deras disertai petir di kawasan Kabupaten Lebak. Mudah-mudahan ya korbannya, mudah-mudahan ya Allah udah korbannya. Hujan deras menyebabkan banjir di 3 aliran sungai, di antaranya Sungai Cijambu, Sungai Cilecet, dan Sungai Cimaur. Dari Kabupaten Lebak, Banten, Pebi Febrianto, iNews melaporkan. Aksi brutal geng motor kian meresahkan. Geng motor bersenjata tajam melakukan perusakan dan bahkan menjarah warung di kota Cirebon, Jawa Barat. Sekelompok geng motor melakukan perusakan hingga pencurian dengan kekerasan di warung kawasan Pekaringan, kota Cirebon. Lebih dari 60 orang kelompok geng motor ini beraksi menggunakan senjata tajam di warung yang menjadi tempat berkumpul kelompok lain lawan mereka. Pelaku mengejar pedagang warung serta menggasak barang dagangan. Terus belakang berbawa alat. Langsung serang saya itu. Yang dirusak apa, Pak? Warung. Katanya ada penjarahannya juga. Iya, barang-barang kayak rokok. Polisi menangkap 6 pelaku dengan barang bukti, 1 tongkat baseball dan sebilah sangkur, 2 diantaranya ditetapkan sebagai tersangka. Selain itu, sejumlah barang bukti turut disita polisi, diantaranya 2 jaket kelompok bermotor serta rekaman CCTV di lokasi. Melakukan pengejaran terhadap korban, termasuk merusak warung milik korban. Ya, setelah merusak juga melakukan pencurian, pencurian di warung tersebut. Nah, dari kejadian ini kita mengamankan 6 orang ya. Sementara kita mengamankan 6 orang, namun masih terus kita kembangkan. Ya, dari 6 orang ini 2 orang sudah kita tetapkan ya sebagai pelaku ya. Polisi masih memburu pelaku lain yang terlibat penyerangan. Para tersangka terancam 9 tahun penjara. Dari Cirebon, Jawa Barat, Mahardika, iNews melaporkan. Pemirsa, hendak melamar jadi pengasuh di Makassar, Sulawesi Selatan, seorang mahasiswi asal Kalimantan Utara jadi korban penyekapan. Tragis, korban juga diperkosa oleh pelaku. Penyekapan seorang mahasiswi berusia 20 tahun terjadi di Barombong, Tamalate, Makassar. Korban disekap dan diperkosa oleh pria berinisial FR, 30 tahun yang mengontrak di lokasi. Kejadian bermula saat korban selaku penerima beasiswa hendak kuliah sambil kerja. Guna menutupi kebutuhan harian di Makassar, korban melamar pekerjaan yang ditawarkan pelaku lewat media sosial. Namun naas, korban disekap selama 3 hari dan berhasil menyelamatkan diri usai pemilik rumah sewa datang ke lokasi. Gubernur Kalimantan Utara yang tengah lakukan kunjungan kerja ke Makassar mengecam peristiwa yang menimpa putri daerahnya. Alhamdulillah saya sempat bertemu korban, saya beri semangat supaya traumanya tidak terlalu terus-terusan, dan sampaikan kepada Ketua Mahasiswa Kaltara yang ada di sini untuk bisa bekerja sama dengan lembaga perlindungan korban dan saksi untuk bisa dititipkan di situ supaya ada pendampingan dan tidak sembarangan orang bisa menemui korban. Dan saya minta teman-teman media jangan terlalu memblow up korban, ya, tapi kita blow up tersangka. Kini tim Satreskrim Polsek Tamalate tengah memburu terduga pelaku penyekapan. Petugas saat ini masih melakukan penyelidikan dan mencari keberadaan pelaku. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbode, iNews melaporkan. Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.